Gampang, fleksibel waktunya. Dia udah bisa nge-vlog sendiri. Tapi saya bilang sama dia, sayang, jangan hilangin ya, jangan hilangin modelnya kamu. Oke, yuk. Agendanya apa? Oh, di sini ada pembukaan. Iya, pembukaan. Habis itu juga ada apa? Tadi untuk New York Fashion Week ya, Paula ya menjadi news, dan saya diundang juga. Sama Lebih ke arah Bu situ. Vivi ya. Nama Bu Vivi juga, ada Beli juga. Lebih ke arah sana. Doain dia semua lancar. Tanggal 11 berangkat. Tanggal 9. Kiano mana ya? Tidur Mas Bobo. Sibuk apa sorry? Iya di depan layar, walaupun di depan atau di belakang, tapi tetap tujuannya sama ya. Tapi saya masih kadang-kadang untuk di acara, banyak acara yang juga saya tetap ada, cuman waktunya memang saya bagi, takutnya terbengkalai yang seperti ini. Kalau saya sih lebih ke arah tetap di visinya, tetap di niatannya, mau itu ke arah sosial, keluarga, atau apapun itu pekerjaannya ya. Pengen banget tujuannya itu bener dan nggak belok-belok, karena ya zaman sekarang lumayan agak mengerikan untuk memilih pekerjaan ya. Banyak kejadian yang tidak kita duga, walaupun ya kita beranggapan gini loh, salah jadi benar, benar jadi salah, itu dia. Kadang-kadang kita agak takut di arah situ memilih pekerjaannya. Jadi gini bang. Maaf. Persiapannya lebih ke Paula sih. Kalau saya kan diundang memang ya, tapi Paula yang akan jalan ya. Persiapannya sih sebenarnya lebih ke belakang layarnya sih, kayak tadi yang kita udah jelasin. Jadi kita tertarik dengan tawarannya, dan plus ini membawa UMKM kan, dan kita juga datang ke tempat UMKM pengrajinnya sendiri. Kita datang langsung lihat kondisi mereka seperti apa, gimana cara kerja mereka seperti apa, gimana terjadinya sebuah satu kain itu butuh waktu yang berminggu-minggu. Jadi itu kita benar-benar di belakang layarnya sih. Jadi akhirnya dari situ kita makin yakin dan makin senang untuk makin appreciate juga bahwa ini tuh patut loh masyarakat luas tuh tahu bahwa di Indonesia tuh punya kain sasirangan yang bagus, yang keren banget, dan orang-orang tuh nggak kalah juga sama kayak batik, tenun dan lain sebagainya gitu. Baru pertama kali sih. Iya, karena kan biasanya cuma di panggung aja. Nah sekarang kita lebih kayak belakang panggungnya. Serunya seperti apa sih kita berduaan nanti Fashion Week, terus ini kan ke arah sosial juga ya, Iya. dengan visinya Bang Boy. Amin insyaallah.
Excited itu sebenarnya excited dari awal ketika tawaran ini ada ya. Balik lagi sebelum kejadian viral itu. Jadi buat saya itu, buat saya bukannya ini adalah pembelaan kita ya, membuktikan ini enggak sama sekali. Ini pun kita ketika viral kita nggak pernah cerita ini ya. Saya nggak mau ini malah menjadi alasan saya untuk membela diri saya. Kalau misalkan waktu itu juga persepsi orang seperti itu, saya nggak apa-apa, wajar kok. Cuman saya nggak mau dengan adanya ini tuh, gue udah ngelakuin ini lu nggak tahu ya ini enggak. Tapi ketika niatannya kita masih ada, habis itu tetap tetap yuk, ini yuk, ayo saya bilang yuk. Karena niatannya emang kita untuk menengah ke bawah sih, yang nantinya sebenarnya yang waktu itu tuh seperti ini gitu loh. Tapi yang dibaca orang-orang seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi ini lebih luas lagi waktu itu ya. Ada model, nanti sekolah, di beasiswa, segala semuanya. Ya, tapi adanya seperti ini mudah-mudahan tetap di tracknya kita lah. Tapi maksudnya apa yang dicari? Ya, balik lagi bro. Balik lagi. Kalau misalkan itu kita mengenai, maaf ya, mengenai uang gitu ya. Yang didapat apa sekarang? Bukan uang. Enggak. Kita nggak ngambil penjualan dari itu kok. Kita benar-benar membantu aja, iya. Gimana nge-brandingin itu dengan adanya kita. Jadi kalau misalnya dibilang uang mana nggak ada sama sekali. Sedangkan perjalanan kita juga, alhamdulillah ya, Scarlett itu sangat mendukung saya untuk adanya CSR di bidang fashion. Jadi buat saya itu senang ada yang support, tapi saya tidak mengambil keuntungan dari situ. Paula katanya selain melihat sifatnya para pengrajin, katanya juga mempersiapkan diri dengan cara pola makan. Oh. Mau kita tuh baru belakangan ini aja. Iya, karena kan kemarin sesar jadi Lagi nggak hamil bisa. lagi. Nggak Doain doain. Jadi pas udah 6 bulan baru olahraga jaga makan aja. Emang pengen walaupun misalnya pengen tetap bisa berkontribusi di dunia fashion sih gitu. Dan kemarin kayak ngelihat pengrajin itu tuh sebenarnya kita lebih kayak kita memberikan wadah gitu ya. Karena kan kadang-kadang kan kita kan berbagi banyak caranya ya. Nggak hanya kasih uang atau gimana, tapi ini kita memberikan fasilitas dan wadah supaya mereka pun juga tetap bisa berkreasi, bisa melestarikan budaya kita, tapi mereka pun juga bisa menyejahterakan keluarga mereka gitu, mempunyai penghasilan dari bikin kain itu sendiri. Jadi sebenarnya kita sih tujuannya untuk membantu mereka ke situ. Ada kesulitan nggak sih Kakak ini membawa ini ke kancah internasional sendiri? Itu nggak usah dijawab, udah tahu sendiri kejadiannya kayak gimana. Sebegitu susahnya membawa yang hal seperti ini. Persiapannya lama. Bukan persiapannya, lebih ke arah ini sayang. Persepsi orang mau seperti apa? Susah sekali, susah banget. Dia akan berpikiran, oh begini ya. Apalagi dibilang mengambil keuntungan dan susah sekali. Susahnya benar-benar saya bilang susah sekali karena kalian sudah menjadi saksi semuanya. Walaupun saya juga tidak akan membela diri saya, enggak, saya tetap salah. Kenapa harus seperti itu ya? Kenapa tahapannya saya supaya jelas ke kalian? Kenapa saya nggak bilang ya? Cuman niatannya itu memang ketika ini susah nggak? Susah sekali. Yang bisa mempertahankan saya tetap di track ini adalah benar nggak niatan kita ke arah sana? Kalau misalnya saya nyari tenang, ngapain saya begini lagi? Kalau saya juga bekerja lagi, membuang waktu saya berapa minggu lagi untuk ke sana, buat apa? Tapi ketika niatannya sudah jelas, kita kemana, yuk. Yang bakal menilai bukan orang-orang, tapi yang menciptakan kita lagi. Niat baik tak selalu berjalan mulus. Betul. Tapi saya nggak mau bilang itu. Saya nggak pernah mau bilang niat saya baik. Saya pernah nggak bilang niat saya baik loh. Kenapa ini ya? Saya paling tidak mau bilang kayak saya nolong, saya bantu, saya ini enggak. Karena saya masih jadi manusia yang ampun deh, cobaannya banyak banget. Tapi niatannya ya biarkan kita yang tahu sendiri. Bilang kalau Gimana? kalau tadi Paula nggak boleh keluar dari dunia ini. Ya, benar. Kan tadi juga ini masalah orang dunianya. Iya. Jadi akhirnya sudah cukup juga sekalian. Apa Iya. yang membuat kalian Iya. nggak boleh keluar dari dunia? Gini, tanya dia. Jadi sebelum
pas punya anak nggak salah ya, anak pertama ya. Saya bilang sama dia, sayang, kan dia udah asik ngevlog ya. Ngevlog, enak kerjanya, gampang, fleksibel waktunya. Dia udah bisa ngevlog sendiri. Tapi saya bilang sama dia, sayang, jangan ilangin modelnya kamu. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang ya, ketika kamu punya influence besar gitu untuk di bidang kamu, bidang model, dan kamu sudah dianggap orang itu internasional dan yang terbaik lah di Indonesia ya. Jadi saya bilang jangan sampai hilang. Kenapa? Yang bisa nge-influence banyak itu orang adalah orang yang di panutan dia. Mau itu nggak usah jadi model. Ketika kamu sudah memilih bajunya ya, karena dia sudah menjadi istrinya saya, dia pasti menjaga. Kalau mau jadi model juga nggak apa-apa, tapi dilihat bajunya. Tapi kalau enggak pun, dia waktu itu ada sekolah. Dan kenapa waktu itu saya tergerak dengan yang activity itu? Karena ini bidangnya Paula. Dan dia yang ngomong sama saya, kok bisa ya orang menengah ke bawah sebegini excitednya dengan fashion ya. Dan dia menikmati banget. Dan itu menginfluence banyak kota gitu loh. Kenapa ya kita harus ngelakuin sesuatu nih? Itu sebenarnya cerita awal. Cuma tanpa harus dibahas lagi. Biarkanlah itu jadi pelajaran buat saya sama Paula ya, sama keluarga saya. Tapi itu pelajaran yang penting banget buat saya. Sekolah udah ada, sekolah emang udah ada kan, emang karena kan kemarin kan juga aku hamil apa, tapi tetap udah jalan. Makanya dengan ini tuh kita lebih, maksudnya ada support suami juga, jadi kita sama-sama memfasilitasi anak-anak muda zaman sekarang. Karena pas kita kemarin lihat ke sana tuh ternyata memang anak-anak muda sekarang tuh sebenarnya banyak bakatnya, dan anak-anak seumuran itu kan butuh diarahkan ya gitu, atau bukan diarahkan, mungkin dibekalin lah gitu. Makanya kenapa aku tuh tertarik, kayak waktu itu aku pernah buka sekolah modeling apa segala macam, supaya memang mereka kalau memang bakatnya public speaking, kita fasilitasinya, ada sekolahnya. Kalau sekarang eranya digital, ada digital media content creator. Jadi memang sebenarnya arahnya ke situ. Mau jadi makeup artist, kita juga bisa fasilitasi, mau apapun jadi sebenarnya lebih ke situ sih. Jadi kita juga bekerja sama teman-teman yang memang passionate dan memang punya visi misi yang sama dengan kita gitu. Jadi sebelum itu viral sebenarnya kita udah capek banget loh, istilahnya sekolah itu kan harus dengan orang-orang yang hebat ya. Public speaking siapa yang hebat? Kita udah meeting, yuk kita buat nih buat mereka. Siapa yang dibilang fashion yang hebat? Kita udah meeting sama mereka. Salah satu juga ini ada gerakan yang saya bilang, kita bisa nih bawa mereka ke arah sana nih, saya bilang, supaya istilahnya bisa kok orang dari yang kita tidak kenal siapa, yang kita bisa sebelah mata ya, dia ada di panggung gede. Karena kita diundang dengan nama itu juga, Paula dan itu, saya nggak mau sebutin lagi ya karena saya nggak mau ini, Paula dan itu, karena mereka tahu ketika Paula bergerak di bidang itu, ini nggak main-main, karena dia seorang model, bukannya orang yang iseng-iseng ngambil yang nggak tahu mau ngapain. Tapi ini Paula, dan akhirnya dia yang undang langsung. Itu sebenarnya sih, iya itu sebenarnya. Iya nanti. Jadi sekolah modelnya itu mau diperlebar ke arah yang semuanya. Yang bisa nyambung kemarin lah. iya. Kemarin tuh ada sekolahnya, tapi lagi ada pembicaraan untuk dikembangin lagi ke arah yang tadi tuh, ada makeup, content creator, habis itu nggak hanya di model saja. Itu dia. Pengembangan diri ya, lebih kayak pengembangan diri. Nah itu nggak gampang loh, tapi Indonesia belum ada. Nah itu dia. Iya, bawa iya, ada Kiano juga nanti, ada Kiano juga. Jadi di kamar nggak bisa, nggak boleh. Dua minggu. Sekarang liburan juga. Kutu. Iya, itu dia. Ya. Iya, jadi nggak apa-apa. Saya kalau kayak gitu-gitu, tapi di garis bawahi ya, bukan sesuatu hal yang viral aja. Saya takut ada salah pengertian.
Cuman sesuatu hal yang viral itu kenapa kadang-kadang saya seperti itu, supaya influence-nya itu ada ke banyak orang. Tapi kalau saya enggak, sebenarnya nggak perlu ini juga sih dibilang, tapi di belakang itu insya Allah tanpa kalian tahu, insya Allah keluarga saya, Paula, maksudnya keluarga besar ya, menjaga banget. Dan tidak ada yang perlu kalian tidak tahu. Tapi kalau yang seperti itu, balik lagi supaya menginfluensi orang-orang, yuk Tergerak ya. jangan hanya dari ngelihat saja, tapi juga banyak yang salah gunakan, itu dia. Jadi sekarang kalau misalkan kalian tahu setelah video itu tiba-tiba dia minta donasi segala semuanya, saya pernah menegur ada beberapa yayasan ya, jadi semuanya itu tidak nyampe ke dia, ternyata hanya berapa persen doang. Yang waktu itu ada sekitar 300, 800 juta ya, yang ke dia itu hanya 30 atau nggak 20. Kalian nggak tahu kan? Saya tahu, waktu itu saya pernah bahas di vlog saya bilang sama mereka semua, hati-hati, yang nonton itu mau membantu dia, itu adalah amanah. Saya bilang kalian juga harus bilang ke mereka semua, saya bilang sebelum kalian sudah ada, karena mereka ada rules-nya. Di atas itu kita boleh bantuin orang-orang ya, walaupun kalian membuat bantuin orang-orang, cuman orang-orang yang melihat itu yang membantu itu, saya bilang gak boleh, karena itu ditulis loh, itu amanah. Saya bilang kalau mau seperti itu di postingan kalian bilang di atas 26 juta 30 juta saya kebagiin ya ke orang-orang ya. Dan ini sering banget terjadi. Nah ini mungkin masih banyak orang-orang ya yang bisa ngasih tahu informasi ini. Saya sekarang agak hati-hati ketika melihat sesuatu yang viral, karena banyak sekali orang yang apalagi ke rekening pribadi ya, hati-hati. Saya bilang hati-hati karena sudah ada buktinya. Dan yayasan ini juga saya nggak perlu sebut siapa, yayasan juga yayasan bagus. Yayasan bagus, itu dia. Jadi saya cuma menjembatani, kalau kenapa saya sampai sekarang selalu orang bilang sama saya, buat ke yayasan atau nggak apa, supaya orang nggak nonton doang, tapi apa dia bisa kontribusi. Saya nggak mau salah artikan, itu dia. Uang saya aja yang saya keluarin. Kalau orang sudah menginjek ke situ, nanti saya ada tanggung jawab sendiri. Susah saya untuk mempertanggungjawabkan ketika kalian percaya dengan agama, ajaran agama ya, akan dinilai gitu loh. Semua 1% pun, 1 rupiah pun akan dinilai. Daripada saya nanti ujung-ujungnya dosa, saya bilang mendingan saya cari uang sendiri aja. Itu dia kalau misalkan dari yang nanti besok insya Allah ya, saya udah ketemu. Besok mudah-mudahan saya ke sana, ke Solo. Ternyata dia di daerah mana bro? Karanganyar. Solo, Karanganyar. Saya mungkin berangkat pagi, tapi pulangnya agak sore karena saya ada kerja juga, ada meeting kebetulan. Nama Raffi ya. Malah saya lebih apresiasi, saya mau lihat keluarganya dulu. Saya mau apresiasi gurunya. Gurunya itu hebat banget. Karena dia tidak diperlihatkan mukanya ya. Sama anaknya juga sih sebenarnya. Cuman rasa sense empati itu yang saya nggak bisa hilang untuk melihat orang ini baik banget ya. Dia tidak mengedepankan diri dia, tapi ya dia membantu orang. Iya. Emang iya? Saya nggak baca. Kenapa tuh? Kenapa gua? Kenapa kecaman? Nggak tahu gue. Hah, yang benar. Kenapa? Nggak tahu. Jual apa? Warteg yang di sini. Iya tahu. Saya nggak tahu, maaf. Oh jadi coret-coret. Jadi gini. Hah? Masa? Kayak pulang kampung. Jadi gini. Hah? Jadi gini. Iya bener. Jadi gini. Bener kayaknya. Pas saya datang, kita cerita apa adanya aja. Kayaknya ada di vlog saya deh. Saya nggak tahu deh. Saya juga waktu kemarin nggak terlalu nonton. Jadi pas saya ke sana, memang lagi bahas ini semua, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Iya ini nih nggak kebakar ini.
sebenarnya itu salah tuh. Biasalah ya, tapi kita tidak bisa membedakan ya orang yang beropini benar atau enggak, orang yang maaf ya ada rasa sirik atau enggak dengki ya, kita nggak pernah tahu. Cuma tiba-tiba mereka bahas itu, mereka bahas ya ini bohong nih, sebenarnya dia yang pakai tembok udah bukan pakai tripek lagi. Terus Jumat Berkah enggak kok kata dia, tapi dia bagian teh manis iya kata dia untuk di setiap hari Jumat. Tapi saya tidak langsung frontal ke sana ya, saya nggak masa sih ini, tapi kan kita jangan pernah negatif thinking sama orang ya. Toh misalkan dia bagiin untuk es teh manis ke gratis di Jumat juga, ya mudah-mudahan ada nilai ya. Tapi bagi mereka mungkin makanan lah apalah, dan saya tidak membahas. Nah kebetulan banget saya pas ke sana ada ibunya, diajaklah keliling saya sama dia juga, lihat. Mungkin ya maaf ya, kalau ibunya juga nonton ya maaf ya, tapi saya apa adanya aja supaya saya nggak disalahkan lagi. Jadi dia pas ketika itu tiba-tiba mungkin dia bilang tuh, Mas bantuin dong listrik saya kata dia. Nah, dinyalain lagi kalau salah ya. Nah saya dari situ agak kaget, saya bilang harusnya dia merasa bersyukur hanya satu-satunya dia yang selamat. Tapi dia lebih bilang ke listrik. Saya bilang sama dia dengan secara baik-baik ya, saya bilang ya nggak punya rumah sekarang itu di bawah. Saya bilang kalau saya naikin listrik ke sini gimana mereka? Saya bilang gimana mereka? Ini saya bilang ada kok, nggak tahu tayangin atau enggak, ada di situ. Dan saya ngomongnya seperti itu Bu. Mungkin editor saya nggak nayangin takutnya, mungkin itu kali, karena saya di setiap editing saya jangan sampai menjelekan orang, takutnya malah jadi diserang dianya. Nah itu ada di situ. Kalau saya bilang Bu, kasihan yang bawa, kalau ibu yang minta dinaikkan juga ya gimana yang bawa, ibu harusnya bersyukur. Saya bilang mungkin antara dengar atau nggak mau ada tayang juga, saya juga nggak tahu ya. Orang nonton, orang kesel kali dengan persepsi masing-masing. Apalagi saya baru masuk ke sana sudah dikasih tahu tuh sama mereka, saya mau bahas ini, tiba-tiba mereka bahas itu. Nah itu dia, mungkin ya seperti itu dia. Iya itu. Nah, kalau sumbangan saya itu memang mau, kan di situ sudah ada banyak makanan ya. Yang paling diperlukan di situ adalah pembangunan. Nah, saya menunggu dari Pak Lurahnya itu sendiri. Ketika ada yang kontribusi untuk membangun, saya ikut. Nggak perlu kasih tahu nominalnya berapa, cuman saya sudah niat. Sama seperti waktu bencana di Lombok, nggak salah ya, saya ke sana sudah bawa uang, tiba-tiba banyak sekali, kita overload makanan nih untuk bantuan. Jangan ngerjain sesuatu hal yang cuma mau kelihatan sama orang, iya penyerahan ya, jangan deh. Nilai sosial itu beda sekali dengan empati ya. Saya nggak pernah mau dianggap kayak begituan dari dulu. Kalau orang pun melihatnya seperti itu dari diri saya paling mau kalau bisa jangan. Makanya saya nggak ada penyerahan setiap saya itu, tapi lebih ke butuhnya apa. Akhirnya waktu itu pembangunan juga, dan saya waktu itu bilang sama orang yang mau bantu juga, uangnya masih ini ya, masih ada, saya nggak gunain. Saya bilang saya buat pembangunan, sama seperti yang ini. Mudah-mudahan juga di daerah sana juga mau nyumbang, saya nanti langsung bergerak. Boleh banget. Kalau ada teleponnya mau banget saya. Kasihan juga sih dia. Kita juga, maaf loh, saya nggak ada, kaget saya juga baru dengar beritanya. Maaf loh kalau misalkan sampai seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ada pun, boleh saya minta teleponnya ibu-ibunya. Mungkin atau nggak bisa saya ke sana ya nanti ya. Saya menenangkan ini, jangan, nggak boleh seperti itu sih. Kasihan dia. Kasihan banget. Mungkin nanti saya akan ke sana lagi, insya Allah. Tidak menduga dan buat ekspektasi ya? Enggak lah. Saya baru tahu nih, maaf, saya baru tahu. Enggak lah. Kita nggak pernah mau provokasi seperti itu. Enggak lah. Sebenarnya Mas Bayu bukan menolak sumbangan, menolak memberi bantuan kepada keluarga.
saya akhirnya kalau saya memberi bantuan kepada dia, ya imbauannya gimana? Saya lebih ke arah yang orang-orang yang punya rumah. Karena emang Abi cuma dia doang. Dan situ ada 106 akun kalau nggak salah. Berapa keluarga itu banyak banget. Kalau saya harus lebih ke arah masanya dulu. Kalau saya bantuin dia, saya yang tidak punya empati. Kenapa? Oh iya loh, cuma dia utuh banget, dia utuh banget. Nanti sorry. Loh iyalah, gini loh. Jangankan kita bicara warteg ini ya. Orang yang saya bantu nih, saya bikin rumah. Kalian tahu nggak rumahnya ditimpuk-timpukin telur setelah itu? Kalian tahu nggak digedor-gedorin semuanya itu? Itu selalu kejadian. Orang yang sirik di semuanya itu ada aja. Jadi bukan kejadian ini aja. Saya sampai sedih kadang-kadang. Kenapa ya saya bilang? Kan itu rezekinya dia ya. Tapi ketika dia itu malah jadi bulian orang kampung, saya kasihan sama dia. Malah saya memposisikan diri saya, gue harus gimana ya? Gue bilang. Susah sekali memang kalau kita bergerak di ini tuh banyak sekali orang yang ya dia bisa bilang sirik dan dengki ya. Itu dia. Kita kedepannya lebih prepare lagi ya, kejadian seperti yang di luar sini, lebih hati-hati dan aware lagi ya tadi itu. Kita udah sangat hati-hati. Udah sangat hati-hati kita. Udah sangat hati-hati banget. Siap. Oke deh. Oke, makasih ya. Fashion. Orkestra yang banyak orang ya. Kalau Keanu nggak bisa masuk, kok dia tuh ngeliatin matanya tuh mata penasaran. Kayaknya jiwa seninya banyak. Kan suka apa konten-konten. Kalau KBMC suka konten apa sih untuk anak-anak gitu? Kita ajak anak-anak ke konten bareng itu pas. Padanya kalau saya sih mana-mana aja, iya padanya aja. Tapi Kak Baim di sela-sela kerja selalu bawa anak-anak nih. Anak-anak nggak rewel atau emang pengen selalu ada? Pengen ada terus. Anak-anaknya pengen ada terus. Iya, dia pengen ada terus, pengen ngumpul sama papa mamanya. Malah segede-gede gini ya, yang lagi lucu-lucunya takut ngelewatin. Kak Baim, katanya tadi pengen anak lagi. Emang target cewek Nggak punya anak lagi nggak? Pengennya sih memang program supaya dapat anak cewek walaupun emang sama aja ya. Cuman katanya anak cewek lebih manja. Iya, bener ya. Lebih Iya. mirip papanya. Iya, itu dia pengen banget saya. Ini udah berapa bulan Kak Baim? Ini udah 10 Pak. Dia Desember ya pokoknya. Dapat bisa apa nih Kak? Bisa apa aja Kak Baim? Ya udah semua nyun mana? Nyun. Nyunnya mana nyun? Nyun coba Pak nyun. Nyun. Allah Akbar. Allah. Ini karena sholat sering ngajakin atau dia ngeliatin papa sama abangnya terus seperti apa? Nah, diajarin mamanya. Udah jadi. Diajarin mamanya. Jadi rencana programnya kapan Bang? Belum tahu, doain aja. Kebayang kalau untuk style anak digaya-gayain ini Paula. mamanya atau kalau kebayang Paula, beli sepatu Paula. lucu-lucu gitu? Paula. Ditarik saya kapan? Ya. Itu mamanya yang dandanin ya Kak Baim. Ini kalau fashion untuk anak-anak berarti lebih ke Kenapa? Paula ya. Kalau ke Paula ya Kak Baim ya. Paula ini, anak Paula banget. Oh, Mau apa udah. saya? Mau apa? Mau apa? Mau ambil? Nih sayang. Mau ambil? Foto sayang foto. Kotor tapi sayang. Oke.